Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji kita panjatkan atas hidayat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan insya Allah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Baik, jemaah Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Jamil Ulum wal Hikam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-15, yakni masuk pembahasan keempat, yang mana kita membahas terkait hadis berkata baik atau diam. Dan insya Allah akan dibersama beliau guru kita Ustadz Faizal Mista Hafizallah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada para jamaah Bumiku Mengaji untuk mendukung dakwah Bumiku Mengaji dengan men-share seluas-luasnya informasi kajian dari Bumiku Mengaji. Semoga apa yang jamaah share nantinya bisa membuahkan pahala amal jariah untuk jamaah sekalian. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk memperbarui niat di dalam belajar, menjaga adab-adabnya di dalam majelis, kita berada di majelis online. Kemudian mengingatkan juga kepada para jamaah untuk mempersiapkan diri serta alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah berada di Zoom kita, di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kami harapkan kepada para jemaah untuk bersiap-siap. Demikian mukadimah dari kami. Langsung saja kepada Ustadz Faizal Mistah. Waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fikum dan Syekh Muhammad Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum. Yang semoga Allah merahmati kita semua. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Syekh Al-Alama Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Masyhur bi Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kita masih masuk hadis yang ke-15. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut,
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Siapa yang Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan Alhamdulillah pada 3 pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang kaidah-kaidah berkata yang baik atau diam, yaitu kaidah diam dan kaidah berbicara. Juga kita sudah sebutkan juga, ya, bacakan juga kaidah-kaidah berbuat baik kepada tetangga, yaitu dengan tidak mengganggu baik hati atau lisan atau tangan kita, dan juga mengupayakan kebaikan untuk tetangga. Dan yang lebih baik itu adalah ketika kita bersabar atas gangguan tetangga. Pada hari ini insya Allah kita akan membacakan apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala tentang kaidah bagaimana memuliakan tamu. Ya. Baik, qala mu'alif rahimahullah ta'ala, as-salis, yang ketiga, mimma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin ikramud dhaif. Dan perkara yang ketiga dari hadis yang ke-15 yang diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kepada orang-orang beriman, Nabi perintahkan untuk memuliakan tamu. Wal murad, adapun maksud, jadi beliau ingin menjelaskan maksud dari ikramud dhaif itu apa? Ihsanu diyafatihi, yaitu berbuat baik dalam penyambutan atau hak-hak tamunya, ya, atau jamuan tamunya. Jadi ada hakud diafa namanya, hak tamu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Syuraih yang diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i. Dari hadis Abi Syuraih, dia berkata, absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku atau kedua mataku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tuhu aznaya, dan kedua telingaku telah mendengarnya. Ungkapan ini adalah ungkapan menunjukkan bahwa beliau benar-benar mendengar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau mengajak atau mengabarkan kepada kita bahwa beliau bersama Rasulullah saat itu dan melihat Nabi langsung dengan kedua matanya dan mendengar Nabi SAW dengan kedua telinganya apa yang akan Nabi sabdakan. Hina takallama bihi, yaitu ketika Nabi hendak atau Nabi berbicara tentang ini, ya. Yaitu tentang apa? Tentang memuliakan tamu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir."
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu jaizatuhu. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya, yaitu hak jamuan baginya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu? Apa itu jaizatuhu ya Rasulullah? Hak jamuan bagi mereka itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi pun menjawab pertanyaan para sahabat, yaumun wa lailah, yaitu hak utama mereka, jamuan utama mereka satu hari satu malam. Qala wadiyafatu salasatu ayyam. Dan bertamu itu 3 hari, selama 3 hari. Jadi ada jaiza, ada diyafah, ada diyafah, ada jaiza, ada diyafah. Jaiza itu adalah kewajiban ya, satu hari satu malam harus dijamu tamunya. Kemudian 3 hari pun itu haknya tetap dijamu ya. Tapi yang sangat ditekankan adalah hari pertama itu. Wa makana ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Adapun apabila tamunya lebih dari 3 hari, jika tuan rumahnya tetap ingin menjamunya, tetap ingin memberikan fasilitas makan, minumnya, tempat tinggalnya, misalkan dia tamu ya, maka itu adalah sedekah. Artinya itu adalah sunnah ya, sudah bukan kewajiban. Jika dia keluarkan hartanya untuk menjamu tamu lebih dari 3 hari tadi, maka dia mendapatkan pahala sunnah yang akan menyempurnakan pahala-pahala infak-infak wajibnya, yaitu nafkah yang pertama tadi ya, hari pertama atau 3 hari selanjutnya, atau maksudnya 3 hari. Tapi yang sangat ditekankan itu hari yang pertama itu. Eh, Sebelum kita lanjutkan ya, para ulama menyebutkan bahwa al-dhaif, tamu atau duyuf ya, para tamu itu ada dua. Ada tamu dari kota kita, satu kota. Ada tamu datang dari luar kota atau dari luar tempat kita tinggal ya, luar kota atau luar provinsi atau luar negeri. Yang pasti dia tidak satu kota dengan kita. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu tamu-tamu yang datang dari luar kota. Dahulu, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, setiap kota, setiap desa itu tidak ada hotel ya, atau motel atau penginapan-penginapan. Sehingga memuliakan tamu itu merupakan hak bagi suatu desa itu, suatu kota itu apabila baik, kita lanjut ya. Afwan, eh, koneksinya kayaknya terhenti tadi. Karena masih banyak jemaah haji, mungkin traffic internetnya. Wallahu ta'ala. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan ya bahwa tamu di zaman dahulu itu memang sangat butuh untuk dijamu ya. Karena ketika mereka mendatangi suatu desa, ke suatu kota itu mereka sulit untuk mendapatkan tempat menginap dan untuk
mendapati makanan ya, sehingga wajib bagi penduduk desa itu menjamut tamunya dan memberikan tempat tidur dan juga makanan. Makanya kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir itu kan dia ada hak dijamu ketika melewati suatu desa atau kota, tapi tidak diberi jamuan. Begitu juga kisah para sahabat yang singgah di suatu desa tapi tidak dijamu, yang akhirnya pemimpin desa tersebut terkena sengatan itu ya, kalajengking. Akhirnya mereka pun meminta diruqyah dan dijamu, diberi apa, diberi kambing itu. Karena di zaman dulu seperti itu. Adapun di zaman sekarang ya sebenarnya alhamdulillah ya, kota-kota apalagi kota-kota besar itu sudah sangat mudah untuk mendapatkan penginapan dan juga makanan, sehingga wallahu taala alam ya, sebagian ulama-ulama sekarang itu apabila di kota besar katanya sudah tidak wajib lagi bagi penduduk kota tersebut, tapi kalau di pedesaan yang masih kecil ya, maka tetap penduduk desa itu wajib memuliakan tamunya atau menjamu tamunya. Ala kulli hal, hukum asalnya adalah wajib ya. Apalagi kalau tamu tersebut adalah tamu yang sudah kenal ya, ada ada orang yang menyambutnya, maka wajib yang menyambutnya itu untuk menjamunya. Wa kharaja Muslim min hadis Abi Shuraih aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan juga dari hadis Abu Shuraih tadi ya, dari Imam Muslim dari Nabi SAW, diriwayatkan Imam Muslim maksudnya dari Nabi SAW bersabda, ad-diyafatu salasatu ayyam wa jaizatuhu yaumun wa laylah wa ma anfaqa alaihi ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Bertamu itu 3 hari dan jamuan wajibnya itu sehari semalam. Kemudian apa-apa yang dikeluarkan nafkahnya melebihi batas waktu itu adalah sedekah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan adab kita bertamu. Wala yahillu lahu an yaswiya indahu. Dan tidak halal atau tidak boleh bagi tamu tadi untuk berlama-lama tinggal di tempat orang tersebut. Hatta yu'thimahu. Kalau orang itu keberatan, apalagi orang itu sedang kesulitan, ya, sehingga nanti dia membuat orang itu berdosa. Ya, akhirnya nanti khawatir orang itu tidak memuliakan tamunya, atau dia tetap memberikan jamuan tapi menggerutu ya, sehingga dikhawatirkan menghapus pahalanya. Ini maksud sehingga membuat dia berdosa. Qala ya Rasulullah wa kaifa yusimuhu, ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana tamu ini bisa membuat berdosa bagi tuan rumahnya? Nabi SAW menjawab, yukimu indahu wala syai'a lahu yukrih bihi. Dia tinggal di sana, tetapi tuan rumahnya nggak ada sesuatu yang bisa diberikan untuk menjamunya. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Qala thalathan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nabi mengucapkannya 3 kali, mengulang-ulangnya 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma karamatu dhaifi ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa itu memuliakan tamu ya Rasulullah? Atau bagaimana memuliakannya? Nabi bersabda, salah satu ayam, muliakan dia selama 3 hari. Fama jalasa ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Adapun jika dia tinggal lebih dari 3 hari, itu sedekah bagi kalian. Fa fi hadhil ahadits
Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, maka hadis-hadis ini, ya hadis-hadis Abi Shuraih dan juga barusan yang kita baca tadi ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan yang lainnya, menunjukkan bahwa jaidatul dhaifi yaumun wa lailah wa anna diyafata salasatu ayyam. Fafarraqa bainal jaizati wad dhiyafah wa akkadal jaizah wa qad warada fi ta'kidiha ahaditsu ukhar. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa menjamu tamu jaizahnya itu sehari semalam yang ditekankan, yang wajib banget ya. Wa anna dhiyafata salasatu ayyam. Adapun hak dia tinggal selama 3 hari. Fafarraqa bainal jaiza wal dhiyafah. Maka Nabi membedakan antara jaiza dan dhiyafah. Yaitu jamuan utama atau jamuan pertama itu ya di hari satu malam itu. Dan jamuan dia sebagai tamu selama 3 hari. Wa akadal jaiza. Dan Nabi sangat menekankan jaiza atau yang sehari semalam itu. Dan telah datang hadis-hadis dalam penekanannya atau Nabi menguatkannya dalam banyak hadis yang lain. Seperti yang dikeluarkan Abu Daud dari hadis Mikdam ibn Ma'di Karab ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Lailatul dhaifi haqqun ala kulli muslimin. Tinggal atau malam bagi tamu tersebut, bermalam bagi tamu tersebut wajib atas setiap muslim untuk menjamunya. Jadi kalau misalkan suatu desa kedatangan tamu, dikenal atau tidak dikenal, selama dia tamu dan dia nggak ada tempat tinggal, maka wajib ya penduduk itu menjamunya 1 hari 1 malam tadi ya. Dan hak dia bertamu selama 3 hari. Faman asbaha bifana'ihi fahuwa alaihi dainun. Apabila tidak dijamu, maka itu akan jadi hutang. Jadi kalau penduduk itu tidak menjamunya, itu jadi hutang bagi mereka. Insya'a iktadah wa insya'a tarah. Jika dia kehendaki, dia minta, dia tagih. Hak saya sehari semalam kok nggak diberikan. Tapi jika dia nggak mau ngambil haknya, ya silakan dia tinggalkan. Kemudian walabzuhu wa kharaja Ibnu Majah, dikeluarkan Ibnu Majah, dan lafaz hadisnya lailatul dhaifi hakun ala kulli muslim. Wa kharaja Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadis Mikdam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma rajulin adhafa qauman fa asbaha ad-dhaifu mahruman. Seseorang yang manapun ketika kedatangan tamu atau seorang tamu mendatangi suatu kaum, kemudian fasbah dhaifu mahruman, ternyata tamu ini tidak dijamu, dicuekin, dibiarin, nggak dijamu dia. Mungkin karena nggak kenal ya. Seperti sekarang kan orang-orang zaman sekarang kalau nggak kenal sudah nggak peduli dia. Ditambah lagi sekarang ini kan banyak kecurigaan-kecurigaan kalau ada orang lain datang. Memang terkadang itu juga ulah-ulah oknum-oknum ya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang dia menipu orang terkadang memang dengan bertamu, seperti orang-orang yang pura-pura kehilangan. Banyak ya terjadi, ternyata dia adalah penipu ya. Sehingga sulit kita membedakan. Tetapi ya akibatnya yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya kaum muslimin sudah tidak percaya lagi kalau ada orang datang.
Tapi kalau kebiasaan ini, ya, adat ini ya, ketika ada orang datang, kenal atau tidak kenal, dia jamu, dia hormati, dia tanya keperluannya apa, kebutuhannya apa, ada tempat tinggal nggak untuk bermalam, ada makanan nggak, apalagi nggak perlu ditanya ya, diajak makan, misalnya itu subhanallah. Kemudian apabila tamu ini tidak dijamu, fa inna nasrahu haqqun ala kulli muslimin. Maka wajib menolong orang ini. Setiap muslim wajib menolong dia karena dia tidak dijamu tadi ya. Hatta ya'khuza bikira lailatin min eh, zar'ihi wa malihi. Sampai dia mengambil hak bermalam dia, hak dia sebagai tamu ya, yaitu bermalam dan juga makanan di malam itu boleh diambil dari tanaman-tanamannya atau diambil dari hartanya. Jadi si tamu tadi boleh mengambil tanaman atau harta yang setara dengan dia tinggal selama 1 hari 1 malam tadi. Jadi kalau sehari semalam itu biaya dia hidup atau harta yang dia keluarkan habis 100.000 misalkan, maka boleh dia mengambil 100.000 atau 250.000 lah ya, atau 300.000. Dia boleh mengambil itu untuk sebagai haknya dia sebagai tamu saat dia tidak dijamu ya. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, "Ya Rasulullah, innaka tab'atuna." Ya Rasulullah, engkau pernah mengutus kami. Ya, para sahabat di zaman dahulu sering jadi utusan Nabi untuk berperang atau untuk mendakwakan Islam, menyampaikan Islam ke negeri-negeri Jazirah Arab ini. Fananzilu biqaumin la yukirruna. Maka kami singgah di suatu kaum, di suatu desa, di suatu kampung yang mereka tidak menjamu kami. Fama taro, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Atau bagaimana ini ya Rasulullah? Faqala lana Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun bersabda, in nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi li dhaifi. Jika kalian singgah di suatu kaum, suatu desa ya, atau kampung, maka ajarkan mereka tentang hak tamu. Dan sepertinya ya, orang zaman dahulu itu sudah ngerti. Karena ya tidak seperti zaman sekarang. Zaman dahulu kan nggak ada hotel, nggak ada restoran yang 24 jam. Ya. Sangat sulit sekali ya, untuk mendapatkan makanan gitu bagi orang yang singgah di suatu kampung. Sehingga penduduk kampung itu tahu kalau ada orang yang datang, mereka harus menjamu harusnya. Mungkin mereka nggak tahu atau nggak tahu kalau ini syariat Islam. Fa'amaru lakum bima yang bagi dhaif. Maka perintahkan mereka bahwa kalian itu ada hak tamu. Fa'akbalu. Mudah-mudahan mereka menerima ini. Mudah-mudahan ketika dinasehati, dikasih tahu hak tamu, mereka terima, mereka menjamu tamu. Fa'ilam yaf'alu, tapi kalau mereka enggan, tetap udah dikasih tahu bahwa tamu itu ada hak ya, untuk dijamu, tapi mereka juga nggak mau menjamunya karena bakhil, mungkin kikir, pelit ya. Fakhudhu minhum haqqud dhaifi alladhi yanbaghi lahum. Maka saat itu kalian boleh mengambil hak kalian atas mereka. Jadi boleh diambil harta mereka sebagai hak tamu bagi tamu tersebut. Ya. Wa kharaja Imam Ahmad wal Hakim min hadis Abi Hurairah. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Hakim dari hadis Abu Hurairah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Ayyuma dhaifin nazala biqaumin. Tamu mana saja yang singgah di suatu kaum, faasbaha dhaifu mahruman, dan tiba-tiba tamunya ini dicuekin, dihalangi, atau tidak diberikan jamuan, tidak diberikan hak dia sebagai tamu ya, jamuan tamu.
falahu an ya'khuza biqadri kurahu, ya, atau kirahu, ya. Maka bagi si tamu ini dia berhak mengambil hak dia itu atas kaum tadi sesuai dengan kadar dia tinggal, ya, yaitu sehari semalam tadi. Wala haraja alaihi, dan tidak berdosa baginya. Berkata Abdullah ibn Amr ibn As, ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengancam ini, ya, malam yudif falaysa min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala min Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak menjamu tamu, maka dia bukan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman, ini menunjukkan dosa besar, ya. Karena Nabi sangat menjamu tamu. Wala min Ibrahim alaihissalam, dan bukan juga pengikut Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim juga sangat menjamu tamu, ya. Kita tahu, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan tamu. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ingatlah, kata Allah, atau ceritakan kepada mereka kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang datang. Yang tamu itu para malaikat, yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kelahiran anaknya Ishak, dan juga untuk kejatuhan kaum Lut, ya, alaihissalam, kaum Sodom, ya. Kemudian Allah menceritakan iddakhalu alaihi faqalu salam. Ingatlah ketika tamu tersebut datang ke rumah Nabi SAW lalu mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamnya. Setelah itu Nabi Ibrahim menjelaskan, kalian orang yang tidak dikenal. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika tamunya datang dan tidak dikenal? Faragha ila ahlihi. Maka Nabi Ibrahim berlari cepat, bergegas ke keluarganya, ya, maksudnya ke istrinya, untuk memasak, ya, masakan untuk tamunya. Dan apa yang Nabi Ibrahim masak? Subhanallah, ijlin samin, faja'a bi ijlin samin, ya. Nabi Ibrahim memasak daging sapi, yaitu ijlin samin, yang gemuk, yang besar, ya. Daging daging sapi yang gemuk, ya. Subhanallah, padahal tamunya cuma 2 orang, ya, atau 3 orang, malaikat, dari malaikat Allah, dua orang malaikat. Nah, makanya tidak heran di sini Al-Imam atau sahabat, ya, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma mengatakan, laisa min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala min Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat mulia juga akhlaknya, sangat memuliakan tamu walaupun tidak dikenal. Wa qala Abdullah ibn Haris ibn Jaz, man lam yukrim dhaifahu falaisa min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala min Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sama lafaznya. Wa qala Abu Hurairah liqaumin nazala alaihi fastadafahum falam yudayyifuhum. Abu Hurairah pernah berkata kepada suatu kaum yang dia pernah singgah pada mereka, lalu meminta hak dia untuk dijamu, mereka pun enggan menjamu. Lalu dia pun pergi sejenak dan turun atau singgah di kampung tersebut. Fada'ahum ila ta'ami falam yujibuhu. Maka diseru, ya, diajak, apa namanya, dipanggil kaum itu untuk menyediakan makan untuknya, dan mereka pun tidak
tidak mau. Faqala lahum, maka Abu Hurairah mengatakan, la tunziluna dhaifa wa la tujibuna da'wah ma antum minal islami ala syai. Kalian ini tidak menjamu atau menempatkan tamu, menyiapkan tempat istirahatnya, tidak juga memberikan makanannya, kalian ini sama sekali nggak ada Islamnya sama sekali. Ma antum minal islami ala syai. Kalian ini sama sekali nggak ada sifat-sifat atau akhlak-akhlak orang Islamnya ya. Dan orang Islam itu sangat tahu ya tentang hak tamu. Fa'arafahu rajulun minhum, maka salah satu orang dari kaum itu pun mengenal beliau, mengenal Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu inzil afakallah. Lalu dia pun akhirnya silahkan engkau singgah atau tinggal yang semoga Allah memuliakanmu atau memaafkanmu ya. Maka Abu Hurairah pun mengatakan hadza syarrun wa syarrun la tanziluna illa man ta'rifun. Ini keburukan-keburukan. Kalian tidak mau menjamu tamu kecuali yang kalian kenal. Naam ya. Ini merupakan akhlak yang buruk ya. Diriwayatkan dari Abu Darda seperti cerita di atas, tetapi ucapan Abu Hurairah itu ma antum minad din ila ala misli hada. Tidak ada agama bagi kalian kecuali seperti ini. Wa asyara ila hudbatin fi thawbihi. Dia menunjukkan ujung dari saubnya itu ya, gamis atau bajunya itu, ujungnya itu. Jadi agama kalian itu seperti ujung, artinya sedikit sekali. Kalau permasalahan menjamu tamu saja mereka bakhil, apalagi yang lain, ya. Apalagi perkara-perkara yang besar, syariat-syariat Islam yang besar, seperti zakat misalkan, seperti jihad, yang seperti ya perkara-perkara yang lain. Wahadin nusus dan nas-nas yang kita bacakan tadi, baik dari hadis-hadis Nabi SAW dan juga perkataan para sahabat, ya, perkataan Abdullah bin Amr bin As tadi, perkataan Abu Hurairah, semua nas-nas tadi, perkataan salaf, ya, perkataan Nabi SAW dan perkataan para salaf. Apa kata Imam Ibn Rajab? Rahimahullah ta'ala. Tadullu ala wujubid diyafa yauman walayla. Menunjukkan wajibnya menjamu tamu sehari semalam. Jadi wajib hukumnya ya. Wa huwa qaulul Lais wa Ahmad. Dan ini ucapan Imam Lais dan Imam Ahmad. Wa qala Ahmad, bahkan Imam Ahmad berkata, lahul mutalabatu bidzalika idza mana'ahu. Bahkan seorang tamu boleh menuntut haknya jika dia tidak dijamu ya. Li'annahu haqqun lahu wajibun. Karena hak baginya ini merupakan kewajiban bagi si tuan rumah tadi. Wal ya'khudzu biyadihi min malihi idza mana'ahu au yarfa'u ilal hakim. Apakah dia boleh mengambil langsung harta itu kepada tuan rumah tadi jika dia tidak dijamu, atau cukup dia angkat atau dia tuntut haknya kepada hakim, ala riwayataini mansusotaini anhu. Ada dua riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Artinya, satu riwayat mengatakan boleh dia langsung mengambil haknya dari harta si tuan rumah tadi. Ada juga yang mengatakan cukup dia tuntut haknya melalui hakim. Nanti hakim yang akan memaksa ya melalui apa semua perangkatnya itu memaksa atau mengambil hak si tamu tadi. Wa qala Humaid ibn Zanjaweh Lailatul Dhaifi wajibah. Berkata Humaid ibn Zanjaweh, malam atau bermalam bagi tamu itu adalah kewajiban. Ya, maksudnya kewajiban bagi tuan rumah untuk memberikan dia tempat tinggal. Walaisa lahu an ya'khudha kirahu minhum qahra.
dan tidak perlu si tamu tadi ya mengambil hak bermalamnya itu dengan paksa. Illa an yakuna musafiran fi masalihil muslimin al-ammah duna maslahati nafsihi. Kecuali kalau dia musafir yang membutuhkan kemaslahatan muslimin secara umum. Jadi dia datang dengan banyak orang, misalkan dengan kaum muslimin ya seperti misalkan tentara ya yang datang di suatu kota misalkan ya mujahid lah ya, tentara kaum muslimin datang di suatu kota ternyata nggak dijamu, maka boleh dia mengambil dan dia mengambil paksa itu karena untuk kemaslahatan yang lainnya, bukan kemaslahatan dirinya sendiri. Misal hujan, dingin di malam hari itu kan, maka boleh dia tinggal di apa namanya di tempat untuk mereka tinggal bersama ya, karena hak mereka memang. Wa qala Lais ibn Sa'ad, "Lau nazala ad-dhaifu bil 'abdi." Nah, sekarang perkara tamu dijamu oleh budak atau hamba sahayanya tanpa sepengetahuan tuannya ya. Lau nazala dhaifu bil abdi. Seandainya seorang tamu tersebut tinggal singgah di suatu rumah misalkan yang ada hamba sahayanya dan hamba sahayanya yang menyambutnya ya. Adhafahu minal mal alladhi biyadihi. Lalu si hamba sahaya ini pun menjamu tamu ini dari harta yang ada di tangannya. Dan kita tahu ya bahwa hamba sahaya itu nggak memiliki harta karena dia sendiri adalah harta tuannya, ya. Jadi harta dia itu harta tuannya. Artinya berarti ini dia menggunakan harta tuannya, bukan harta dia ya. Karena dia sendiri adalah harta, ya, harta tuannya. Walid dhaifi an ya'kulah wa illam ya'lam anna sayyidahu adzina lahu. Lianna dhiyafata wajibatun. Maka kata Al-Imam Laits rahimahullah taala boleh boleh bagi tamu tadi makan dari harta itu, walaupun dia nggak tahu apakah tuannya ini sudah ngizinin atau belum. Kenapa? Karena hak menjamu tamu itu wajib. Ya. Wahwa kiasu qauli Ahmad. Kan dan ini adalah kenapa dibolehkan? Ini adalah dalilnya kias. Kias itu menyamakan, menganalogikan satu perkara dengan perkara yang ada asalnya, yang ada syariatnya, ada hukumnya. Ya, kalau asalnya saja seperti ini boleh, maka yang sama kasusnya seperti ini pun jadi hukumnya juga boleh. Itu maksudnya kias kias Imam Ahmad. Ya maksudnya ini pendapat Imam Ahmad dengan dalil kias. Lianna an-nassa ala annahu yajuzu ijabatu da'watil abdi al-ma'zunu lahu fit tijarah waqad warada waqad rawa an jama'ati minas sahaba annahum ajabu da'watal mamluk. Karena dibolehkan mendatangi undangan makan dari seorang hamba yang dia diizinkan untuk tijarah, untuk jual beli gitu. Dan para sahabat dahulu pernah diundang oleh hamba sahaya dalam tijarah gitu ya. Hamba sahaya yang diizinkan tuannya untuk berjual beli, untuk berdagang, berniaga. Dia hamba sahaya. Dan dia mengundang para sahabat. Dan para sahabat menyambut undangan. Padahal para sahabat nggak tahu apakah si tuannya udah izinin atau belum. Tapi para para sahabat tahu ini hukumnya boleh. Maka kalau hal seperti ini saja yang sunnah kan masalah makan-makan itu kan tidak sampai wajib hukumannya ya. Apa hukumnya ya? Menerima undangan makan itu kecuali walimah ya. Walimah arsh itu walimah arush atau walimah pernikahan itu memang wajib hukumnya bagi orang yang diundang. Kalau tidak ada
uzur ya, maka wajib kita memenuhi undangan tersebut. Tapi kalau walimah walimah yang bukan urs, bukan pernikahan, undangan makan yang lainnya, maka tidak sampai derajat hukumnya wajib. Wallahu taala alam. Kalau ini saja boleh, kalau ini saja boleh, apalagi kalau ini dia sebagai tamu, maka dia boleh juga dong memakan jamuan dari hamba tersebut. Ya, jadi ini kias namanya. Jadi asalnya ini adalah ini si budak atau budak hamba sahaya tadi eh, diizinkan tijaroh lalu dia mengundang orang lain untuk makan itu dibolehkan dalam syariat. Maka apabila hamba sahaya ini menjamu tamu itu mimbabil aula, justru lebih berhak lagi dibolehkannya. Ini maksud dalil kias Imam Ahmad rahimallahu taala ya. Qala Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala fa iza jaza lahu an yad'uwan nasa ila ta'ami ibtidaan wa jaza ijabatu da'watihi. Apabila dibolehkan seorang hamba mengundang manusia untuk makan-makan dan boleh bagi tamu undangannya untuk menerima undangannya untuk makan-makan tadi, walaupun di sini masih ada goror semuanya. Maksudnya apa? Karena harta ini bukan harta dia, harta tuannya ya. Budak itu nggak punya harta. Tapi dibolehkan, kalau ini saja dibolehkan, fa'idhafatuhu liman nazala bi aula. Maka kata Imam Ibn Rajab rahimallahu taala, maka jamuan tamu dari hamba sahaya tadi bagi orang yang singgah itu lebih utama dibolehkan itu maksudnya ya. Adapun imam ini Imam Ahmad rahimahullah taala wa mana Malik wa Syafi'i wa ghairuhuma min da'watil abdi al-ma'zunu lahu biduni izni sayyidihi. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i itu melarang eh, menyambut undangan seorang hamba tanpa izin tuannya tadi. Wa naqala Aliun ibn Sa'id an Ahmad ma yadullu ala wujubi dhiyafati lil ghudha lil ghuzati khassatan biman marru bihim thalathata ayyam. Dinukilkan Ali bin Sa'id dari Ahmad, Imam Ahmad maksudnya, yaitu beliau menyebutkan tentang menunjukkan akan wajibnya menyambut tamu atau menjamu tamu khususnya bagi guzat, guza khasatan, tentara, ya. Tentara kaum muslimin di sini, para mujahid, tentara kaum muslimin secara khusus. Apabila tentara itu melewati negeri mereka atau kampung mereka selama 3 hari. Jadi ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa hadis-hadis tadi itu menunjukkan 3 hari itu bagi tentara kaum muslimin. Karena memang di zaman dahulu itu yang biasa singgah di kampung-kampung itu utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain mereka sebagai dai yang mengajak kepada Islam, mengajarkan Islam, ya, mengajarkan ajaran Islam, juga mereka sebagai mujahid, sebagai tentara Allah, ya, sebagai tentara kaum muslimin, maka mereka sering singgah di suatu kampung, suatu negeri. Sehingga dibawa dalil itu kekhususan untuk para tentara. Wal masyhuru anhul awal. Adapun pendapat yang lebih masyhur adalah pendapat yang pertama tadi. Artinya siapa saja tamu itu, tidak harus tentara ya. Wa huwa wujubuha likulli dhaifin nazala biqaumin. Bahwa wajib menjamu tamu setiap tamu siapa saja ya, apa saja profesinya selama dia singgah di kaum tersebut. Waqtulifa qauluhu wah dan diperselisihkan atau wahtalafa ya. Dan para ulama berselisih tentang apa? Hal tajibu ala ahli al-amsar wal qura am takhtassu bi ahli al-qura?
Wa man kana ala tariqin yamuru bihimil musafirun. Jadi apakah kewajiban menjamu tamu ini terkena atas seluruh orang yang ada di suatu kota itu atau di seluruh di kampung itu, atau kewajiban itu hanya bagi rumah-rumah yang disinggahi oleh tamu ini? Ala riwayataini mansusataini anhu. Dan ada dua pendapat, dua riwayat yang dikenal teksnya atau yang ada teksnya dari Imam Ahmad ya rahimahullah taala. Artinya pendapat pertama itu wajib atas semuanya, pendapat yang kedua itu wajib hanya bagi rumah yang disinggahinya. Wallahu taala alam. Wal mansusu anhu, dan ada juga nas yang datang darinya dari Imam Ahmad ya. Annaha tajibu lil muslimi wal kafir. Kewajiban ini mencakup umum baik orang muslim atau orang kafir. Ya. Wa khassa katsiru min ashabihi al-wujub lil muslim. Dan kebanyakan para ulama dari kalangan Imam Ahmad ya kalangan Hambali ya. Karena Imam Ibn Rajab ini Hambali, makanya nggak heran ketika beliau membahas ini banyak pendapat-pendapat Imam Ahmad yang beliau sebutkan ya. Sebagian sahabat-sahabatnya yaitu para ulama dari kalangan Hambali maksudnya mengatakan bahwa wajibnya hanya bagi orang orang muslim. Kama la tajibu nafaqatul aqaribi ma'ahtilafi din ala ihda riwayataini anhu. Sebagaimana mereka ya, menyebutkan bahwa tidak wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat yang susah itu ya karena berbeda agama. Jadi kalau berbeda agama sudah tidak wajib lagi memberikan nafkahnya itu. Ala ihda riwayataini anhu, dari salah satu dua riwayat darinya. Kemudian ini berkaitan dengan al-yom wal lailah tadi ya, satu hari satu malam tadi yang disebut dengan jaizah tadi. Wa amal yaumanil akharani, adapun dua hari setelahnya. Kalau yang satu hari satu malam tadi hukumnya wajib. Kalau nggak ditunaikan menjadi hutang tadi, menjadi dosa bagi tuan rumah ini. Dan hak si tamu boleh dia mengambil baik secara paksa tadi atau dia tuntut melalui hakim ya. Adapun dua hari setelahnya, wahumasani wasalis, hari kedua dan hari ketiga, fahumat tamamud dhiyafah. Maka itu adalah eh, hari yang penghabisan ya, penghabisan dari hak dia sebagai tamu. Wal mansusu an Ahmad, dan diriwayatkan atau ada nasnya, ada teksnya dari pendapat Imam Ahmad, annahu la yajibu, bahwa dua hari kedua dan hari ketiga itu tidak wajib. Illal jaizatul ula, kecuali al jaiza, jamuan utama tadi di hari pertama. Jadi Imam Ahmad ya mengatakan bahwa wajib bagi tuan rumah menyambut tamu sehari semalam itu. Artinya hak dia satu hari satu malam itu, hak dia makan, hak dia tinggal ini wajib diberikan. Ya, makan dan tinggal yang utama itu ya. Makan dan tinggal, yaitu apa? Tempat istirahat dia, tempat tidurnya dan juga makannya. Ini wajib. Adapun hari kedua, hari ketiga, maka ini sudah nggak wajib lagi. Ini menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi kita kalau ada tamu dari luar kota, baik kenal atau nggak kenal, lalu dia singgah di tempat kita, maka dia punya hak itu, hak tamu. Wajib kita sediakan tempat tinggal. Kalau nggak ada di rumah kita atau kita tidak sempat atau khawatir ya terganggu misalkan harim kita atau keluarga kita, maka nggak apa-apa kita sediakan tempat menginap ya di misalkan di penginapan atau di hotel ya atau ya alhamdulillah kan sekarang udah banyak penginapan-penginapan. Maka kita tempatkan di sana selama satu hari satu malam. Termasuk makannya,
kalau dia makan 3 kali sehari, ya rata-rata kan makan 3 kali sehari, ya sarapan, makan siang, dan makan malam. Maka itu pun disiapkan. Biasanya di hotel-hotel kan sudah disiapkan itu ada breakfastnya, ya, ada lunch ya apa, ada ada makan siang, ada makan malamnya. Itu wajib bagi si tuan rumah menyediakannya. Waqala, adapun hari kedua dan ketiga tadi, menurut Imam Ahmad itu sudah nggak wajib lagi. Itu hanya penyempurna saja. Kalau dia berikan, ya kalaupun tidak dia berikan, dia tidak berdosa maksudnya. Waqad farraqa bainal jaiza wad dhiyafah. Dan eh, dia berkata, ya, Nabi membedakan sallallahu alaihi wasallam, ya, antara jaizah dan dhiyafah tadi hadisnya, ya. Al jaizah itu yaum wal laila, dhiyafah salah satu ayam. Wal jaizatu aukat, jaizah sehari semalam itu sangat ditekankan. Wa min ashabina man aujabat dhiyafata salasata ayyam. Dan sebagian dari sahabat-sahabat kami, maksudnya eh, murid-muridnya atau ulama-ulama Hambali, ya, dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala, mereka mewajibkan 3 hari. Jadi tetap 3 hari. Yang hari pertama itu sangat ditekankan dan hari kedua ketiganya tetap wajib. Siapa mereka? Di antara mereka yang mewajibkan itu Abu Bakar ibn Abdul Aziz, ibn Abi Musa al-Amidi. Wa ma ba'da salat, adapun lewat dari 3 hari, ternyata tamunya ada keperluan mungkin lebih lama di kampung itu, ya, lebih dari 3 hari, fahuwa sodako. Maka jika tuan rumah tetap ingin membiayainya, tinggal dan makan tadi, itu sedekah bagi dia. Tapi kalau enggak dia biayai pun, tidak ada kewajiban apa-apa lagi. Bahkan tadi, ya, si tamu kalau sudah melihat tuan rumahnya kesulitan, apalagi sepertinya tidak senang kalau kita terlalu berlama-lama, maka kita berdosa kalau kita membiarkan diri kita tetap dijamu, ya, tetap meminta jamuan misalkan. Wa dhanna ba'dun nasi anna dhiyafata salasatu ayyam ba'da al-yawmi wal lailatil ula. Dan sebagian manusia atau sebagian orang menganggap bahwa diafa itu 3 hari setelah jaizah. Jadi 4 hari. Jadi ada yang menafsirkan bahwa sabda Nabi jaizah yaum wa laila diafa salah satu ayam itu mereka memisahkan antara jaizah 1 hari dan diafa 3 hari. Jadi 4 hari gitu. 1 hari disebut jaizah, 3 hari berikutnya disebut diafa. Salah pemahaman, salah memahami teks atau nas dari Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah SAW. Ya. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala membantah pemahaman ini yang mengatakan 4 hari. Jadi 4 hari, satu jaizah, kemudian diafat tambah 3 hari. Beliau mengatakan al-diafah salah satu ayam. Tetap, ya, diafah dan jaizah tadi itu satu perangkat, tetap 3 hari saja bertamu itu. Hak tamu maksudnya, ya. Adapun yang 1 hari tadi disebut jaizah itu masuk dari 3 hari ini. Famazada fahuwa sadaqah. Lebih dari itu adalah sedekah. Walau kana kama dhanna hadza lakana arba'ah. Kalau ternyata dianggap dibedakan tadi 1 hari dan 3 hari, jadilah dia 4 hari. Qultu, aku berkata, Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala pun membela pendapat Imam Ahmad ini atas bantahannya kepada orang yang menyangka 4 hari tadi, ya. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Penguat dari pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian kufur atau tidak beriman, mengingkari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi selama 2 hari. Kemudian sampai pada firman Allah,
wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Dan Allah telah memberkahi bumi itu, kemudian menyempurnakan atau menentukan ukuran-ukuran kadar-kadar yang ada di dalamnya, aqwataha, dan juga kut-kutnya, yaitu kebutuhan-kebutuhan makhluk yang ada di dalamnya selama 4 hari. Apakah di sini berarti Allah menciptakan bumi dan isinya selama 6 hari? Ya, salah pemahaman. Yang benar Allah menciptakan bumi dan isinya itu 4 hari. Tapi di sini Allah menyebutkan menciptakan bumi 2 hari, lalu memberkahi dan menyempurnakan kebutuhan makhluk di dalamnya itu selama 4 hari. 2 hari ini sudah termasuk 4 hari ini, itu maksudnya. Wal muradu fit tamamil arba, maksudnya Allah sempurnakan bumi itu dan isinya itu dengan dalam 4 hari. Karena 2 hari yang lainnya kan Allah menyempurnakan langit, ya, menciptakan langit dan eh, apa yang ada padanya, ya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu selama enam hari. Jadi harus ada langitnya. Kalau di sini dimaknain 2 hari, kemudian 4 hari, 6 hari hanya bumi saja, berarti nanti ada tambahan hari lain lagi, 2 hari langit jadi 8 hari. Tentu salah dalam memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ya, qala Humaid ibn Zanjaweh, berkata Humaid ibn Zanjaweh, sekarang permasalahan, ya, tentang eh, takalluf, berlebih-lebihan dalam menyambut tamu atau memberatkan diri dalam menjamu tamu. Ada gengsi mungkin, atau yang lainnya. Qala Humaid ibn Zanjaweh, berkata Humaid ibn Zanjaweh, alaihi an yatakallafa lahu fil yawmi wal laila min at-ta'ami atyabu ma ya'kuluhu huwa wa iyaluhu. Wajib baginya, kata Humaid, ya, rahimallahu taala, an yatakallafa lahu fil yawmi wal laila. Wajib baginya, harus mengerahkan di satu hari malam tadi, ya, sehari semalam tadi. Untuk apa? Untuk memberikan makanan yang paling enak seperti yang dia makan dan keluarganya makan. Jadi makanan yang paling enak. Jadi yang harus diberikan tuh makanan yang paling enak yang dia makan bersama keluarganya. Misalkan kita selama 1 tahun penuh itu makanan yang paling enak kita makan tuh biasanya di hari-hari besar, ya. Misal di hari raya kita, hari raya Idul Fitri itu kita memakan lontong sayur, memakan rendang, makan ketupat, atau di saat Idul Adha, ya, barusan kemarin kan kita subhanallah, ya, makan makanannya enak. Nah, wajib harus memberi makanan yang itu, atau makanan yang enak. Misal kita punya kegiatan apa, setiap acara apa, makanannya selalu yang enak-enak, yang terbaik. Wajib memberikan makanan itu. Wa fit tamami tsalasi yut'imu min ta'amihi. Tapi 3 hari setelahnya atau hari kedua, hari ketiga, silakan dia makan makanan-makanan hari-hari biasanya. Misalkan hari-hari biasa dia makan tempe, makan tahu, makan ikan biasanya, ya. Atau hari-hari biasa, ya, makan telur misal. Silakan. Tapi hari pertama dia harus spesial. Harus memberikan yang terbaik, bahkan an yatakallafa lahu. Harus dibebankan, harus benar-benar diupayakan. Jadi kalau datang tamu hari pertama itu biasa makan rendang, biasa makan yang enak-enak misalkan.
maka dia harus usahakan beri makanan seperti itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menanggapi pendapat Humaid ini rahimahullah taala. Apa kata beliau? Wa fi dan nazar. Pendapat ini perlu dikritisi ya, perlu di apa nazar, perlu diperhatikan. Jadi nggak bisa disetujui gitu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang takalluf lidhaifi. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibn Rajab ya rahimahullah ta'ala mengatakan wasanadkuru haditha Sulaiman bin nahyi anit takallufi lidhaifi. Maka nanti kita akan sebutkan hadis Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu ya tentang larangan Nabi kita berlebih-lebihan atau memberat-beratkan diri untuk memuliakan tamu. Jadi yang rajih atau yang lebih kuat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nggak boleh kita memberatkan. Kita menjamu tamu sesuai kemampuan kita. Jangan akhirnya, wah ada tamu nih. Wah tamu istimewa nih misalkan orang penting. Akhirnya kita pun memberat-beratkan. Nggak punya uang kita ngutang. Kita memberi makanan yang enak. Oh, apa gitu. Buah-buahan yang paling enak dan yang lain. Akhirnya kita setelah tamu itu pergi, kita gigit jari. Gitu. Kita harus membayar utang, harus menanggung beban gitu ya. Ini takaluf namanya ya. Jadi nggak boleh bakhil, nggak boleh juga berlebih-lebihan atau memberat-beratkan diri ya. Wa naqala ashab an Malik, al-ashab menukilkan dari Imam Malik, qala Imam Malik mengatakan jaizatu yaumun wa laila yukrimuhu wa yuthifuhu wa yakhussuhu yauman wa laila wa thalathata ayyamin diyafa. Jaizatu artinya jamuan utama tadi ya, wajib sangat ditekankan itu di hari yang pertama tadi. Muliakan dia di hari itu. Tapi tidak berlebihan tadi. Dan tidak boleh juga bakhil. Jadi tawassut ya, insaf gitu. Apa adil pertengahan. Enggak terlalu hulu berlebihan, tapi enggak boleh juga ngeremehin. Enggak boleh juga bakhil, pelit tadi. Tapi enggak boleh juga berlebihan atau memberat-beratkan diri. Wa yakhussuhu yawman wa laylah wa thalathata ayyamin diyafa, dan dikhususkan sehari semalam tadi dan 3 hari, hari-hari bertamunya. Wa kana Ibnu Umar yamtani'u minal akli min malin man nazala alaihi fawqa salasati ayyam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau melarang tamu mengeluarkan uangnya sendiri untuk makannya. Subhanallah ya, ini sahabat ya, para sahabat. Karena 3 hari dia yang menjamin makanan. Jadi dia melarang tamunya mengeluarkan hartanya untuk membeli makanan. Beliau yang menjaminnya. Wa ya'muru an yunfaqa alaihi min malihi. Dan beliau memerintahkan keluarganya atau hamba sahayanya untuk mengeluarkan nafkah ya, harta dari harta dia sendiri, dari uangnya sendiri untuk memuliakan tamu tadi. Jangan sampai tamunya yang mengeluarkan uang. Dan subhanallah, jika kita memiliki kelapangan, seharusnya seperti itu. Tapi kalau memang qadarullah, masyafa'al, ya kita kekurangan, kita nggak memiliki apa-apa, sebagaimana tadi, nggak boleh dia takalluf, nggak boleh dia memberat-beratkan dirinya, mengeluarkan hartanya untuk mengeluarkan sesuatu yang dia tidak mampu ya. Wali sahibil manzil an ya'mura dhaif bitahawul anhu ba'da thalas li'annahu qadama alaihi wa fa'ala dzalika Imam Ahmad. Dan boleh tuan rumah memerintahkan tamunya untuk pindah, maksudnya untuk bergegas pergi ya setelah 3 hari. Kenapa? Karena sudah selesai kewajiban dia.
Wa fa'ala dzalika Imam Ahmad, dan Imam Ahmad melakukan hal tersebut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW, la yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yukhrijahu. Tidak halal bagi tamu tadi untuk eh, tinggal di rumah tuan rumah tadi atau atas jamuan tuan rumah tadi lebih dari 3 hari tadi ya, sampai memberatkan tuan rumah. Maknanya apa? Yukima indahu hatta yudayyiqa alaihi. Dia tetap tinggal membuat sempit tuan rumah tadi. Lakin hal hadza fil ayyami tsalas am fiha zada 'alaiha? Apakah yang dimaksud di sini larangan pada 3 hari tadi atau lebih dari 3 hari? Maksudnya apa? Maksudnya apakah si tamu tadi dilarang Nabi untuk memberatkan tuan rumah di 3 hari pertama atau lebih dari 3 hari? Kalau misalkan si tuan rumah ini memang sulitan, itu maksudnya ya. Jadi kalau misalkan tuan rumah memang nggak punya apa-apa dan sulit dia, maka nggak boleh juga tamu ini bertamu atau menuntut hak dia sebagai tamu supaya si tuan rumah ini menjamu dia. Padahal tuan rumahnya kesulitan, dia sendiri nggak punya makanan misalkan. Bagaimana dia mau menjamu tamunya, dia sendiri kekurangan makanan? Maka hukumnya menjadi tidak wajib. Ini maksudnya. Jadi hukumnya menjadi tidak wajib ya. Fa'ama fiha laisa biwajib. Fala syakka fi tahrimihi. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu maka nggak wajib. Maka dilarang bagi tamu tadi memberatkan tuan rumah karena sudah tidak wajib lagi bagi dia untuk menjamu tamu. Ya. Wa ma fi ma huwa wajib wa huwa al-yawmu wal laila fayambani ala annahu hal tajibu diyafa ala man la yajidu syai'an am la tajibu illa ala man wujida ma yudhifu bihi. Ya ini ya. Ini adalah perkara yang kita sebutkan tadi. Apabila tamu tersebut atau tuan rumah tersebut tidak memiliki apa-apa. Man la yajidu syai'an. Nah ini dia hadis Salman ya. Afwan, hadis Salman bukan Sulaiman, tapi tadi ditulis Sulaiman. Nah, ditulis Sulaiman. Hadis Salman. Salman Al-Farisi ya radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natakallafa lid-dhaifi ma laisa indana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memberat-beratkan kami menjamu tamu apa-apa yang kami nggak punya. Jadi bagi tamu, ini bagi tamu itu nggak boleh dia memberat-beratkan tuan rumah. Di sini Humaid Ibn Zanjaweh mengatakan lam yahil lidhaifi an yastadhifa man huwa ajizun an diyafatihi. Tidak halal atau tidak boleh bagi tamu menuntut hak tamunya kepada tuan rumah yang lemah, yang tidak punya apa-apa untuk memberikan jamuan. Ya. Apabila faizanaha al-mudhif ya, an yatakallafa lidhaif, apabila dilarang bagi tuan rumah memberat-beratkan diri menyambut tamu atau menjamu tamu apa yang dia nggak miliki, maka ini juga menunjukkan bahwasanya nggak wajib bagi seseorang yang memiliki kelebihan itu juga nggak boleh dia memberat-beratkan diri ya. Walaupun dia punya juga nggak boleh dia memberat-beratkan diri. Kecuali apa yang sudah ada padanya saja. Faiza lam yakun indau fadlun lam yalzamuhu syai'un. Jadi kalau di rumahnya
dia nggak punya makanan yang enak kecuali makanan yang ada, maka nggak wajib dia mengeluarkan makanan yang tidak dia miliki tadi ya. Wa amma idza athara ala nafsihi kama fa'ala al-ansar alladzina nazala fihi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah fadzalika maqamu fadlin wa ihsanin wa laysa biwajib. Tapi kalau dia istar, istar itu dia lebih mendahulukan orang lain dari dirinya. Subhanallah, ini perbuatan yang mulia. Apalagi di saat-saat paceklik. Di awal-awal Nabi berhijrah ya. Nabi SAW dan para sahabat hijrah dari kota Mekah menuju Madinah dalam keadaan fakir, mereka meninggalkan semua hartanya. Datang ke kota Madinah dalam keadaan miskin, fakir, nggak ada tempat tinggal, nggak ada makanan. Maka para sahabat yang menyambut tamu tadi, dia pun fakir sebenarnya. Dia pun ya miskin mungkin ya, tidak memiliki makanan yang berlebih. Tapi makanan cukup untuk keluarganya saat itu. Saat itu pun dia berikan kebutuhan dia itu atau makanan yang hanya untuk keluarganya dia berikan kepada tamunya dan dia matikan lampunya pura-pura ikut makan padahal dia nggak makan. Ini isar saat paceklik sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ansor tersebut dan Allah memuji mereka dalam surat Al-Hasyr itu ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkannya. Fadzalika maqamu fadlin wa ihsan. Maka ini termasuk kedudukannya sudah kedudukan utama ya. Ihsar walaysa biwajib dan ini hukumnya pun nggak wajib. Kalau dia mau melakukan itu, subhanallah ya. Walau alim dhaif, sekarang kalau tamunya tahu, annahum la yudhifuna ila biqutin wa quti sibyanin. Seandainya tamunya tahu bahwa tuan rumah ini nggak bisa menjamu dia kecuali jamuan makanan yang dia berikan untuk anak-anaknya. Wa anna sabiyya yata'azzawna bidzalika lam yajuz lahu istidafatihim hina izin. Maka saat itu kalau tamunya tahu ya bahwa tuan rumahnya ini nggak punya makanan kecuali makanan untuk anak-anaknya, lalu akhirnya dia pun memaksakan untuk istar tadi. Ah, nggak apa-apa, saya utamakan kamu dulu daripada keluarga saya. Maka ini tidak boleh bagi tamu tadi mengambil jamuan itu. Kenapa? Karena ini akan memberikan mudarat bagi anak-anaknya. Ya. Kalau kasus sahabat Ansor tadi, tamunya nggak tahu, makanya dimatiin lampunya kan, dan dia pura-pura makan gitu, dan dia menghibur anak-anaknya. Jadi kalau tamunya tahu nggak boleh, tapi kalau tamunya nggak tahu, ya nggak masalah karena nggak tahu kan. Kenapa nggak dibolehkan? Karena amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahillu lahu an yuqima indahu hatta yuhrijahu. Tidak halal baginya untuk tinggal di rumah atau di jamuan tuan rumah tadi sampai memberatkannya, memberatkan tuan rumah itu tidak boleh ya. Wa aidan dan juga kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimallahu taala, fadhiyafatun nafaqatun wajibah. Naam, hak tamu itu merupakan nafkah yang wajib. Fala tajibu ila alaman indahu fadlun an kuti wa kuti iyalihi. Karena faqatil aqarib wa zakatil fitr. Maka tidak wajib kecuali atas orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok yang sudah dia berikan untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya. Jadi kewajiban jamuan tamu ini adalah bagi orang yang sudah memiliki kecukupan untuk diri dan keluarganya pada makanan pokoknya. Karena ini seperti nafkah kepada kerabat dan juga nafkah zakat fitr. Zakat fitri, kalau dia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, maka wajib dia harus keluarkan zakat. Tapi kalau dia sendiri nggak punya makanan,
Maka bagaimana dia mau berzakat? Dia sendiri nggak punya makanan, tidak wajib ya bagi bahkan dia mustahik yang harus diberikan zakat fitr. Begitu juga hak tamu tadi. Kalau misalkan dia tidak memiliki makanan lagi kecuali untuk dirinya dan keluarganya, ada tamu datang, maka tidak wajib baginya menjamu tamu. Ya, boleh dia mengalihkan kepada keluarga yang lain atau tetangganya atau kaum muslimin yang lain untuk menjamu tamu ini ya. Taib, adapun perkara selanjutnya ini hanya pemahaman Imam Khattabi ya yang permasalahan tentang tentang apa dosa bagi orang yang tinggal atau menyambut jamuan tamu tetapi si tuan rumah ini tidak memiliki harta yang lebih atau tidak memiliki sesuatu untuk menjamunya. Dan kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala sedikit membahas kesalahan dalam pemahaman ini. Ala kulli hal ya, tidak terlalu pengaruh ini, tidak terlalu maksudnya tidak bukan perkara yang begitu penting dari pembahasan hadis ini ya. Kita cukupkan mungkin sampai di sini. Kang Muhammad Syafi'i, Allah Ta'ala, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya, hadis berikutnya, hadis yang ke-16, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Ustaz, untuk tanya jawabnya apakah kita buka atau untuk pertemuan selanjutnya? Nah, tafadhal mungkin satu pertanyaan tafadhal. Satu pertanyaan. Baik, kami persilahkan pada para jemaah untuk bertanya. Bisa bertanya secara langsung. Masya Allah, sudah ada yang resen. Kami persilahkan pada Ummu Amar, bisa bertanya pada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan, Akhi Muhammad. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Pertanyaan yang ingin disampaikan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam nasihatnya warahmatullahi wabarakatuh. apabila kami punya kerabat jauh yang masih dalam lingkungan satu wilayah, tapi tidak terlalu dekat, dia datang ke rumah, misalnya sudah bisa dicirikan 2 pekan sekali, atau kita bisa bilang dalam sebulan pasti 2 kali hadir. Dan kalau hadir itu suka memaksa, artinya kalau nggak dibukain pintu, dia tunggu, dia pencet bel sampai mungkin sekian lama. Atau kadang dia juga ikutan ke tetangga ngecek apakah ada di rumah tetangga. Tujuannya biasanya yang sudah diamati kalau datang itu bertanya basa-basi dan mengecek apakah punya sesuatu di dapur. Kalau ada, terkadang juga tidak sungkan untuk memintanya. Apakah tamu yang seperti ini dikategorikan harus diservis atau dilayani seperti yang tadi Ustadz jelaskan? Kemudian Ustadz, apabila ada tamu yang datang, kebetulan tuan rumahnya sakit atau tuan rumahnya sibuk karena harus berbagi waktu dengan kerja. Tetapi untuk menolak tamu sulit sekali. Terkadang harus lari ke kiri dan lari ke kanan. Ikhlas saja sih Ustadz, tapi sebenarnya berat. Untuk kondisi seperti ini bagaimana cara mengatasinya? Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Nah, wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Eh, yang pertama, jika seandainya kerabat tersebut memang orang yang fakir, atau kita tahulah kondisi ekonominya nggak stabil ya,
Ya mungkin dia datang itu memang sengaja untuk berharap makanan dari kita dan ini kesempatan emas untuk kita bersedekah ya. Bersedekah apalagi dia adalah kerabat. Sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu Ibnu Rajab rahimahullah taala ketika membahas tentang tetangga itu beliau membahas tentang hak-hak manusia yang Allah sebutkan pada surat An-Nisa itu ayat ke-36 wa wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum. Di situ disebutkan wa bidil qurba. Dan juga dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman ayat ke 215 atau 26. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakan apa yang kau nafkahkan dari yang baik-baik ya, dari harta yang baik tadi, maka berikan untuk orang tua dan untuk akrabin, untuk kerabatmu, untuk kerabat anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Wa ma tunfiku bihi fa innallahu bihi alim. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan dari sesuatu itu pasti Allah mengetahuinya. Jadi ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Itu merupakan ladang amal kita. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk eh, memberikan makanan tadi kepada kerabat yang bertamu tadi ya. Jadi nggak apa kita eh, kita sediakan makanan untuk dia. Ini bagian dari ladang amal kita. Karena nanti di akhirat kita itu sangat butuh banget kepada amalan soleh, sangat butuh. Kalau bisa kita hidup lagi di dunia, kita ingin beramal soleh. Kita ingin kalau bisa itu nanti orang-orang itu minta makan kepada kita tiap hari. Kalau kita memiliki kelebihan ya, sangat senang kita memberikan makan itu karena pahalanya besar di sisi Allah memberikan makan itu. Eh, itu yang pertama. Selama tidak memberikan mudarat tentunya ya. Yang kedua, memang Rasulullah SAW telah menyebutkan la yahillu lahu an yukima indahu hatta yuhrijahu tadi ya. Tidak halal bagi tamu tadi untuk tinggal atau singgah di rumah tuan rumah yang memberatkan dia. Jadi sebenarnya di sisi lain tuan rumah wajib menunaikan haknya, di sisi tamu pun harus melihat keadaan tuan rumah. Lalu bagaimana tuan rumah memberitahukannya? Mungkin memberitahukan dengan cara yang baik, ya, atau dengan isyarat-isyarat ya, yang apa, yang baik, yang sopan, yang bisa membuat tamunya tadi mengerti gitu. Bisa dengan kata-kata yang baik, bisa dengan SMS yang baik, atau dengan telepon yang baik. Misalkan kami sedang sakit, sedang sulit itu untuk diganggu, atau sedang sulit untuk menerima orang di rumah karena khawatir mengganggu gitu. Misal kalau memang bisa seperti itu ya diberitahukan saja. Tapi kalau misalkan bertamunya sebentar dan gangguannya pun tidak berat ya, dan kita pun masih mampu lah menahannya, maka bersabar atas amalan tersebut, insya Allah tentu itu lebih utama ya. Karena dia mengamalkan hadis ini dan mengamalkan menjamu tamu tadi ya. Wallahu ta'ala alam. Oh ya, perlu diketahui bahwa tamu yang disebutkan para ulama itu ya, dalam hadis ini adalah tamu yang datang dari luar kota. Tamu yang datang dari luar kota. Sehingga hukumnya wajib kita menjamunya. Karena orang musafir itu yang datang dari luar kota ke negeri orang lain, itu dia sulit untuk tinggal, sulit untuk makan, sulit untuk apa? Ya dia sendiri bingung gitu ya. Apalagi di zaman dahulu kan nggak ada penginapan, nggak ada resto dan yang lainnya, nggak ada warungnya. Sehingga hak dia sangat besar untuk dilindungi gitu, untuk dipedulikan.
hidup tinggalnya dia. Adapun tamu yang datang dari kota kita sendiri atau dari desa kita sendiri atau satu lingkungan, satu RT misalkan bertamu, nah itu juga tamu tetapi tidak wajib hukum. Itu hanya berbuat ihsan saja, berbuat baik saja sebagai ibadah sunnah kita menjamu mereka. Kalaupun kita tidak jamu itu tidak berdosa bagi tamu-tamu yang seperti tadi. Tapi kalau tamu yang musafir yang jauh ya, maka hadis ini sebenarnya untuk tamu-tamu yang seperti ini, yang datang dari luar kota. Wallahu taala alam. Naam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan pada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Pengaji mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada para jemaah beralih dari meeting. Barakallahu fikum.